Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kalau memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia untuk menjalani dan mengisi hidupnya. Kita umat Kristiani harus menyadari dan mengakui bahwa hidup kita sangat tergantung kepada Yesus, karena Dialah pokok anggur yang benar. Kita tinggal padanya karena kita ini ranting-rantingnya. Kita adalah bagian dari pokok anggur yang benar itu. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan sia-sialah hidup kita. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini meneguhkan kita bahwa apapun hasil yang kita peroleh tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Buah anggur bisa manis, kadang bisa juga asam, tetapi keduanya tetap saja disebut sebagai buah anggur. Kalau kita sadar bahwa apapun hasil yang kita peroleh merupakan campur tangan Tuhan, kita akan selalu bersyukur bila mendapatkan hasil yang baik, yang manis, dan yang tidak akan jatuh terpuruk bila hasilnya kurang baik, bila hasilnya masam. Selama manusia masih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka pasti juga bahwa Tuhan turut serta dan berperan besar dalam hidupnya. Dia juga akan berusaha untuk hidup baik, serta tidak akan jatuh dalam cobaan dan godaan hidup. Dan inilah hasil yang paling tampak sebagai buah dari kedekatan hidupnya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya dosalah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Namun berkat penyertaan Tuhan, Dia akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk bangkit dan bertobat. Kita memang bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi berkat kekuatan Yesus, dosa tidak akan menenggelamkan kita di dalam kebinasaan, karena kita tinggal di dalam Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar. Dan sungguh luar biasa, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa bila kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, apapun yang kita minta kepada Bapa pasti akan diberikan oleh Bapa. Apapun yang kita minta akan diberikan Bapa. Jelasnya, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, dan apapun yang kita mohon kepadanya dalam doa-doa kita pasti akan diberikan oleh Bapa kepada kita. Dengan iman dan harapan yang kita bangun dalam Yesus, maka Bapa akan menganugerahkan buah yang melimpah kepada kita melalui perbuatan serta pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, melainkan selalu dalam kesatuan dengan-Mu sendiri. Berilah kami kesetiaan untuk selalu terikat dan tinggal padamu. Dan jangan pernah Engkau biarkan kami terpisah darimu. Kami persembahkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.